Halo Sobat Jejak Makna, selamat datang di Jejak Makna. Podcast yang menghadirkan cerita perjalanan dan proses tumbuh bersama mahasiswa dalam menemukan makna di setiap langkahnya. Di episode kali ini, kita akan berbincang dengan sosok inspiratif seorang penerima beasiswa Bank Indonesia yang aktif secara akademik dan organisasi. Karena di balik sebuah prestasi selalu ada proses, tanggung jawab, dan kontribusi yang bermakna. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu seorang penerima beasiswa Bank Indonesia. Sebelumnya boleh dikenalin dulu Kak namanya? Halo semuanya, kenalin nama aku Alina Zahra. Aku dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, yang dimana alhamdulillah saat ini aku merupakan salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia dan juga aktif di beberapa organisasi kampus. Wah, luar biasa sekali ya. Sebelum kita membahas lebih jauh soal beasiswa, boleh nih diceritakan sedikit tentang latar belakang kamu sebagai seorang mahasiswa. Oke, sebelumnya tuh aku tuh kayak di waktu maba tuh sama kayak mahasiswa umumnya kayak mending kuliah tuh abis kuliah tuh pulang deh gitu, ngapain lama-lama di kampus. Terus kayak makin lama kelamaan aku sadar nih kayak bahwa pendidikan itu adalah kesempatan besar. Jadi kayak di situ aku udah mulai aktif. Yang pertama tuh aku pertama kali aku ngikutin tuh adalah kepanitiaan untuk PKKMB gitu. Nah, dari situ aku kayak mulai mending aku itu mulai aktif aja apalagi gitu kan. Terus dari itu aku mulai nih aktif di beberapa organisasi. Tapi itu ada beasiswa namanya beasiswa Bank Indonesia. Di situ aku kayak udah deh mulai aja keluar dari zona nyaman. Jadi kayak aku coba deh gitu. Dan sampai sekarang seperti ini. Didengar-dengar ya, kalau aku dengar-dengar, karena aku juga sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, Kak Alia ini merupakan satu-satunya mahasiswa Fakultas Hukum yang lolos di beasiswa Bank Indonesia di periode 2025. Benar. Menarik sekali kan teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke topik utamanya nih. Bisa diceritakan nggak bagaimana proses kamu sampai akhirnya mendapatkan beasiswa Bank Indonesia ini? Oke. Sebelumnya seperti dikatakan Kak Dila tadi, aku tuh fun fact-nya adalah bukan salah satu, satu-satunya penerima beasiswa Bank Indonesia di Fakultas Hukum. Karena ada beberapa orang juga yang nyoba, cuman kayak alhamdulillahnya tuh aku yang lolos di situ. Jadi kalau misalnya dikatakan prosesnya gimana ya cukup panjang dan menantang ya, apalagi bisa dibilang banyak juga kayak bukan lawan sih, lebih kayak banyak juga yang ngedaftar dan tujuannya pun sama-sama pengen aktif di beasiswa Bank Indonesia ini. Terus alhamdulillah aku yang kepilih, jadi bisa dibilang mulai dari seleksi administrasi, wawancara, hingga kayak pembuktian bahwa aku tuh layak atau enggak di beasiswa ini. Ya paling bisa dibilang sih lumayan cukup berat sih gitu. Banyak ya saingannya karena beasiswa Bank Indonesia itu proses seleksinya juga sangat panjang. Nggak semua orang bisa langsung Iya, lolos bener banget. karena dia pasti ada seleksi berkas sampai seleksi wawancara juga. Nah, menurut kakak sendiri apa makna beasiswa Bank Indonesia dalam perjalanan hidup kakak sebagai seorang mahasiswa? Beasiswa ya, kalau bisa dibilang beasiswa itu bukan cuma sekedar kita tuh nerima duit dari uh, kayak organisasi atau sebuah perusahaan gitu, terus kita pakai untuk meringankan beban kita di keuangan atau apa. Cuma bukan hanya sekedar itu, tetapi kayak kita dikasih amanah nih, gimana sih cara kita bisa mempergunakan beasiswa itu sebaik-baiknya, gimana kita bisa dipercaya kita tuh pantas apa tidak mendapatkan beasiswa ini. Jadi kayak aku tuh belajar tanggung jawab, kedisiplinan, sama pentingnya kontribusi di sosial seperti itu. Selain sebagai penerima beasiswa, kan kakak juga aktif nih di organisasi. Apa sih peran organisasi dalam proses pengembangan diri kakak? Organisasi, kalau misalnya bisa dibilang aku itu di organisasi Fakultas Hukum, aku ikut di DPM, itu namanya Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi di situ tuh aku kayak ngerasain kayak cara berpikir aku tuh udah kayak lebih meningkat seperti itu. Sebab itu di sana aku juga belajar kepemimpinan, kerja tim, komunikasi, dan problem solving tuh di sana tuh kita diajarin gitu sama mereka, saling mengajari atau saling belajar seperti itu. Jadi kayak di ruang kelas itu kan kita hanya belajar dengan dosen. Kalau misalnya di organisasi ini kan kita sama-sama saling belajar, sama-sama saling menjalankan gimana sih caranya biar kita tuh sosial kita tuh lebih ditingkatkan seperti itu. Nah, kan
Kak Alia sendiri ikut beasiswa, aktif di organisasi juga, sebagai mahasiswa juga. Nah, pasti nggak mudah kan membagi waktu antara kuliah, Benar, organisasi, dan tanggung jawab sebagai penerima beasiswa. Bagaimana sih cara kakak mengatasinya? Kalau cara mengatasinya sih bisa dibilang dari kita sendiri ya, gimana sih kita bisa manajemen waktu kita dan prioritas kita tuh yang mana aja. Pasti yang terutama prioritas kita itu ya pasti masuk kuliah, belajar, sampai itu kita UAS atau yang lain-lain. Jadi bisa dibilang aku tuh kayak mana sih yang bisa dijadiin kepentingan kita duluan, itu yang kita kerjakan seperti itu. Dan yang pasti kita harus komitmen dan bertanggung jawab dengan apa yang kita Betul buat. sekali. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa sih pesan kakak untuk mahasiswa lain yang mungkin ingin mengikuti jejak kakak, ingin mendaftar beasiswa Bank Indonesia ataupun aktif di organisasi? Kalau yang pertama tuh yang pasti kita punya niat, itu yang pertama, niat. Jangan takut buat untuk ngecoba, apalagi kita tuh harus keluar dari zona nyamannya seperti itu. Betul, Apalagi betul. kan kadang tuh kita minder kayak nanti kalau takutnya nggak lolos, nanti takutnya gini-gini. Jadi kayak udah nggak usah pentingin hal itu, kayak kita coba aja dulu. Untuk hasilnya tuh nanti kita pasti bakalan juga bisa nerima kalau misalnya kita tuh walaupun kita nggak keterima nih, tapi yang penting kita udah keluar dari zona nyaman kita. Udah Seperti itu. berani mau nyoba Iya benar, kan. seperti itu. Nah, Sobat Jejak Makna, dari cerita hari ini kita belajar bahwa beasiswa bukan hanya tentang pencapaian, tetapi tentang bagaimana kita memaknai kesempatan dan memberi dampak kepada masyarakat. Terima kasih sudah menyimak episode Jejak Makna hari ini. Semoga setiap langkah yang kita ambil hari ini menjadi jejak yang bermakna di masa depan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.